Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya sebagai mahasiswa program studi Magister Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan terkait sebuah penelitian dengan judul Pengembangan Pelatihan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit atau DUPAK berbasis dalam jaringan atau daring untuk meningkatkan kompetensi penyuluh keluarga berencana. Penelitian ini mengambil studi kasus pada penyuluh keluarga berencana ahli muda di perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendrata MPD, dan pembimbing 2, Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, yang pertama, pada tahun 2020, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat mulai menggunakan pelatihan jarak jauh gitu ya dengan bantuan teknologi informasi berbasis internet. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon gitu ya, adaptasi baru di mana pada tahun 2020 kita semua tahu ya sama-sama dunia dan negara kita menghadapi sebuah wabah pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan penggunaan pembelajaran jarak jauh gitu ya berbasis internet atau yang lebih dikenal dengan metode dalam jaringan, ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi penyelenggara, bagi para fasilitator maupun para peserta pelatihan. Bagaimana mereka harus beradaptasi dengan model yang relatif baru daripada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Kemudian pada kesempatan penelitian ini penulis tertarik mengambil pelatihan tersebut sebagai fokus kajian. Yang pertama, ya sasarannya adalah penyuluh KB. Ya di mana BKKBN gitu ya, target-target organisasi BKKBN selama ini ya hampir seluruhnya berasal dari kinerja-kinerja para penyuluh KB. Nah, saya ingin melihat bagaimana nih ya kompetensi dan pengembangan kompetensi terhadap penyuluh KB ini. Yang kedua, saya juga melihat bahwa di dalam pelatihan ini mulai diperkenalkan istilah ya di dalam pembelajaran jarak jauh ini, yaitu ada sinkronus atau pembelajaran lewat interaksi dengan fasilitator maupun asinkronus di mana ada kegiatan yang sifatnya adalah pembelajaran mandiri. Kemudian yang keempat, ini sebagai model baru, ini penulis ingin atau saya ingin mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan kompetensi para peserta pelatihan melalui pelatihan dalam jaringan ini. Nah, rekan-rekan semuanya, tujuan penelitian ini apa saja sih? Nah, yang pertama kita ingin mengetahui begitu ya, bagaimana proses pelaksanaan pelatihan DUPAK ini sebenarnya berjalan. Ya, yang kedua tentu ingin menganalisis bagaimana hasilnya gitu ya. Dan yang ketiga kita ingin melihat terkait dengan faktor pendukung dan penghambatnya apa saja. Dan terakhir kami juga ingin melihat ya menganalisis bagaimana perubahannya setelah dilatih, apakah ada peningkatan dari kinerja para alumni pelatihan ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, nah, secara singkat saya membuat definisi operasional dari berbagai pakar dan teoriti yang saya temukan. Yang pertama terkait dengan pengembangan. Nah, pengembangan ini menurut Bapak Kasvan dan Ade Sadikin Ahyadi ini menjelaskan bahwa pengembangan merupakan upaya membangun, memperluas, mentransformasikan, dan beradaptasi dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah ada. Artinya pengembangan ini bukan berarti sesuatu yang belum ada sebelumnya ya, tetapi pengembangan ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas begitu. Yang kedua terkait dengan pelatihan. Pelatihan ini menurut Bapak Hasibuan ini dalam Marjaya dan Pasaribu ini menyampaikan bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek
dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan ya bisa belajar tentang pengetahuan dan teknik untuk mengerjakan ya dan keahlian untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga terkait DUPAK ya atau daftar usulan penilaian angka kredit. Ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat fungsional berisi butir-butir kegiatan dengan dilampiri bukti fisik dalam rangka menetapkan angka kredit. Kemudian dalam jaringan, ini mengambil saya dari kamus online kkbi.kemendikbud.go.id. Ini adalah definisinya adalah terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Kemudian definisi yang terakhir yang saya gunakan yaitu terkait dengan kompetensi. Ini menurut Spencer dalam Moharyono gitu ya, ini menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakter yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu semua, penelitian ini mengambil metodenya adalah metode kualitatif. Nah, di dalam metode kualitatif, instrumen yang saya gunakan yaitu dengan membuat kisi-kisi penelitian ya, pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian siapa sih subjek penelitian pada penelitian saya? Yaitu satu, ini saya mencari orang-orang yang punya kemampuan untuk mengetahui gitu ya. Yang pertama tentu adalah alumni pelatihannya. Ya, yang kedua adalah penyelenggara pelatihannya. Yang ketiga adalah narasumber atau para fasilitator pelatihan. Dan yang terakhir adalah atasan langsung ya alumni pelatihan. Nah, kemudian bagaimana data yang saya kumpulan ini kemudian bisa menjadi sebuah data yang valid gitu ya. Tentu ada beberapa tahapan. Yang pertama saya akan melakukan pemilahan ya. Saya melakukan reduksi data, kemudian saya mencoba menyajikan data, kemudian memverifikasi dan tentu setelah melakukan verifikasi akan melakukan pembahasan ya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil dan pembahasan yang pertama dari penelitian yang saya lakukan ya, ini terkait dengan proses pelatihan bahwa penyelenggara telah memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan sebuah pelatihan. Dan penyelenggara juga memiliki buku pedoman penyelenggaraan pelatihan. Sehingga mereka berusaha mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan SOP dan pedoman penyelenggaraan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan. Yang kedua, pelatihan ini dilaksanakan selama 6 hari. Tetapi ya di dalam 6 hari itu setiap hari maksimal hanya 4 JP untuk digunakan interaksi dengan para fasilitator atau disebut dengan sinkronus. Kemudian pada mata pelatihan tertentu peserta itu ya yang tadinya 30 peserta dibagi menjadi kelas yang lebih kecil dengan jumlah maksimal 15 peserta. Kemudian pelatihan ini juga menggunakan aplikasi Learning Management System atau LMS dan juga memanfaatkan platform atau aplikasi Zoom Virtual Conference. Nah, berikutnya terkait dengan hasil pelatihan ya. Pelatihan dinyatakan berhasil atau gagal tentu harus diukur dengan indikator yang tepat. Nah, indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan peserta ini diantaranya adalah indikator kedisiplinan dan aspek penguasaan terhadap substansi pelatihan. Dari hasil penelitian yang saya temukan, itu terjadi peningkatan rata-rata kelas ya untuk pre dan post test. Jadi pada saat pretest rata-rata kelasnya hanya 50,37 poin. Pada akhir pelatihan, nilai rata-rata kelas sebanyak 83,01. Kemudian dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan, terdapat 26 peserta yang dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat. Kemudian dari 26 peserta yang dinyatakan lulus, 16 peserta atau lebih dari separuhnya
ini memperoleh nilai dengan kualifikasi tertinggi, yaitu sangat memuaskan. Bagaimana terkait dengan faktor pendukung dan penghambat? Faktor pendukung pada penelitian ini saya bisa mendapatkan. Yang pertama adalah terkait keberadaan aplikasi learning management system, di mana semua itu merasa terbantu. Kemudian ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Kemudian dukungan dari atasan. Kemudian faktor internal dari peserta seperti penguasaan IT maupun motivasi mengikuti pelatihan. Kemudian terkait dengan faktor penghambat, yaitu diantaranya adalah jaringan internet yang tidak stabil, kemudian terganggunya fokus pelatihan akibat ya lingkungan, di mana peserta seringkali ya kadang sambil ikut pelatihan sambil ada atau mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah keterbatasan interaksi antara fasilitator dengan peserta. Kemudian yang terakhir, hasil terakhir, yaitu bagaimana dampak pelatihan. Yang pertama, saya melihat bahwa ada peningkatan jumlah kualitas pengumpulan dupak alumni pelatihan pada periode setelah pelatihan. Jadi membandingkan alumni sebelum ikut pelatihan seperti apa, dibandingkan dengan setelah mengikuti pelatihan, ternyata ada peningkatan jumlah dokumen dupak yang disampaikan kepada tim penilai. Yang kedua adalah peningkatan nilai penetapan angka kredit yang diperoleh alumni pelatihan, di mana sebelumnya rata-rata nilainya rendah dan nyaris tidak mencapai nilai minimum, tetapi setelah mengikuti pelatihan nilainya lebih baik, lebih besar, dan tentu mencapai standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyuluh KB ahli muda. Nah, ini adalah dokumentasi yang bisa saya peroleh pada saat pelatihan, mulai dari wawancara, melihat sarana-prasarana yang mendukung, kemudian dokumen-dokumen lain, ya proses-proses pembelajaran itu bisa saya dapatkan lewat dokumen-dokumen ketika saya melakukan penelitian ini. Dan dari berbagai hal yang saya paparkan, saya ingin menyimpulkan yang pertama, bahwa pelaksanaan pelatihan itu sudah dimulai pada saat persiapan, yaitu dengan melakukan persiapan sesuai dengan SOP dan buku pedoman pelatihan. Kemudian metode pelatihan digunakan para fasilitator itu beragam, gitu ya, mulai ceramah, diskusi, penugasan, dan praktek kelas. Kemudian hasil pelatihan sendiri secara umum sudah berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tujuan dari pelatihan yang ditetapkan. Indikatornya tentu adalah hasil evaluasi belajar peserta. Kemudian yang ketiga, terdapat 4 faktor pendukung pelatihan yang bisa saya temukan, yaitu terkait 1, sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan dengan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta. Yang kedua adalah penguasaan IT, yang ketiga adalah dukungan dari atasan, yang keempat adalah motivasi dari peserta. Kemudian saya juga menemukan 3 faktor penghambat, yaitu apa? 1, sinyal, yang kedua adalah internet, dan yang ketiga adalah interaksi, ya, interaksi yang terbatas karena menggunakan media dalam jaringan. Kemudian yang terakhir dampaknya yaitu ada peningkatan baik dari kuantitas jumlah yang mengirimkan, ya, kemudian juga kualitasnya, ya, hasil penilaiannya itu juga naik Pak dari yang dikirimkan oleh alumni pelatihan. Artinya dengan naiknya kualitas, artinya juga ada peningkatan kinerja dari para alumni. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon masukan, kritik, saran bagi pengembangan pelatihan ini selanjutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.